Baik, terima kasih. Perkenalkan singkat, nama saya Yonis Tabuni, NIM atau tahun angkatan 2019 0111240221, kampus Uncen, Fakultas FKIV, jurusan Manajemen Pendidikan, Prodi MP. Mata kuliah Manajemen Pembelajaran, UTS tengah semester. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Manajemen Pendidikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran kolaboratif dan bagaimana manajemen pembelajaran memfasilitasi efektif di antara siswa dan guru lingkungan kelas? Adalah kolaboratif perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini sangat pesat, ditambah keadaan pandemi yang mewajibkan pembelajaran dari rumah sekarang. Sangat memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara kolaboratif. Kolaborasi sesungguhnya adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang berkaitan satu sama lainnya, bekerja sama dan saling membantu antara sesamamu. Demikian juga pada kegiatan pembelajaran di mana kolaboratif sendiri ada suatu kecahayaan pada aktivitas belajar konvension umumnya dilakukan antara siswa maupun guru dalam sebuah sekolah atau kelas yang sama. Yang kedua, mengenai metode pembelajaran berbasis proyek. Berikan contoh proyek pembelajaran relevan. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran berbasis proyek menemukan pemecahan masalah, di samping itu juga agar peserta didik mempelajari konsep cara memecah masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran memberikan proyek secara kolaboratif dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain semaksimalnya. Yang ketiga, untuk pengorganisasian pembelajaran dan mengapa itu merupakan aspek penting dalam konteks pendidikan. Dimaksud dengan pengorganisasian adalah pada pengorganisasian pembelajaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Dalam pengorganisasian pembelajaran, agar siswa memahami tahapan-tahapan yang harus lakukan oleh seorang siswa, hal baik tahapan selanjutnya. Fungsi pengorganisasian penting untuk dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia, karena fungsi ini mengelompokkan semua orang dan alat sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing menjadi satu kesatuan yang kemudian dikarenakan melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya agar tercapai tujuannya. Yang keempat, sejak secara rinci mengapa komunikasi guru merupakan komponen krusial dalam manajemen pembelajaran. Sebutkan dan bahas berbagai aspek dan peran komunikasi guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan. Komunikasi sangat penting bagi guru dan siswa. Adalah seorang siswa dan guru harus mengembangkan terus-menerus kemampuan siswa komunikasi terhadap guru yang ada dalam setempat, agar kemampuan komunikasi tersebut akan sangat membantu terlaksana proses belajar mengajar berjalan dengan
baik sehingga implementasi kurikulum Merdeka juga akan berjalan dengan baik dan berkualitas terhadap siswa. Yang kelima, kesimpulan hasil pembelajaran sangat penting dikuasai oleh seorang siswa, karena dengan metode seorang guru mendidik peserta didik oleh siswa yang akan melebihi mudah dalam memahami apa yang disampaikan oleh seorang guru. Tujuan pokok metode pembelajaran untuk lebih memudahkan proses dan hasil belajar siswa sehingga apa yang telah direncanakan bisa dimeraih dengan sebaik dan semudah mungkin oleh peserta didik. Baik, terima kasih. Mungkin hasil dari saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih Ibu dosen dan adik-adik semua.